Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Vita Salsabila, NIM 200301050. Di sini saya akan mempresentasikan video mengenai manajemen dakwah dan program gerakan jamaah dakwah jamaah dalam Muhammadiyah. Yang pertama adalah manajemen dakwah. Nah, sumber dakwah sendiri itu terbagi menjadi 3, yakni dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dan dalam berdakwah pun terdapat media yang digunakan, yakni media sehari-hari yang biasanya kita gunakan itu seperti media sosial, lalu ada media cetak, lalu ada radio, televisi, media massa, atau media digital. Nah, media-media tadi itu terbagi menjadi 3 bentuk, yakni berbentuk audio, berbentuk visual, dan audiovisual. Nah, audiovisual, visual, dan audiovisual tadi terbagi menjadi 2, ada tradisional dan modern. Lalu, sumber dana yang biasanya didapatkan oleh seorang yang berdakwah itu terbagi menjadi 3, yakni berupa zakat, infak, dan baitul mal. Infak sendiri terbagi menjadi infak, sedekah, wakaf, atau dari donatur. Sedangkan zakat terbagi menjadi 2, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Lalu, manajemen dakwah Muhammadiyah. Nah, sebelum memulai adanya dakwah, kita harus yang pertama mengidentifikasi masalah, yakni dengan siapa kita akan berdakwah. Nantinya itu akan menjadi materi kita untuk berdakwah. Lalu yang kedua, paham kepada siapa kita akan berdakwah, yakni targetnya. Bisa masyarakat luas, entah sebuah komunitas, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, kita harus memilih metode atau strategi medianya. Kita harus menggunakan strategi apa dan seperti apa medianya. Seperti yang dijelaskan tadi, medianya itu biasanya berbentuk media sosial, media massa, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, yakni pesan atau materi. Nah, biasanya pesan atau materi ini juga tergantung oleh identifikasi masalah atau target audiensnya tadi. Lalu yang kelima, pelaksana. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Di sini adalah evaluasi, maksudnya adalah evaluasi kegiatan dakwah tersebut, bagaimana, apakah berjalan lancar atau tidak. Akhir ada gerakan dakwah Muhammadiyah. Dalam sebuah organisasi gerakan terdapat pembagian tugas yang semestinya dijalankan secara profesional. Nah, karena tugas adalah untuk alat mencapai sebuah visi misi sebuah gerakan. Muhammadiyah sendiri didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November tahun 1912. Lalu, gerakan dalam makna harfiah adalah perpindahan tempat dari suatu titik ke titik yang lain yang merupakan salah satu ciri hidup. Muhammadiyah yang hidup adalah Muhammadiyah yang bergerak. Gerakan Muhammadiyah pun memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia lewat gerakan dakwah. Ditinjau dari segi bahasa, dakwah berarti panggilan atau seruan. Lalu, Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksudnya adalah gerakan ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang ditujukan kepada 2 bidang, yakni perseorangan dan masyarakat. Nah, dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar ini pada bidang pertama terbagi menjadi 2 golongan, yakni kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan, lalu bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan bermusyawarah atas dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah. Tertuang dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104, Muhammadiyah adalah sebuah gerakan organisasi yang bergerak di masyarakat untuk mewujudkan masyarakat utama, adil, makmur,
yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dakwah, selain kita dapat menjadi umat yang terbaik di mata Allah, juga menggerakkan manusia untuk selalu berbuat sesuai dengan yang diperintahkan menuju kebahagiaan, kesuksesan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian video penjelasan mengenai manajemen dakwah dan gerakan jamaah dakwah, jamaah dalam Muhammadiyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.